Pagi menjelang siang. Hari ini kita kembali masuk dalam firman Tuhan, melanjutkan pengajaran kita minggu yang lalu. Saat ini kita masuk dalam pengajaran kita dengan tema meja roti sajian. Kita buka dari Keluaran pasal 25 ayat 23 sampai 30 dan nanti dilanjutkan dengan Imamat pasal 24 ayat 5 sampai 9. Saya sudah buat di slide, sudah ditampilkan. Kita tunggu sebentar. Mohon diperhatikan, saya punya rencana. Kalau bisa nanti di akhir tahun saya akan buat lomba. Siapa yang bisa menjelaskan kemah suci mulai dari awal sampai akhir. Nanti juara 1 saya berikan 500.000. Nanti juara 2 saya berikan 300.000 dan juara 3 saya berikan 150.000. Saya akan tepati janji saya. Makanya perhatikan sungguh-sungguh. Siapa yang bisa menjelaskan dari awal mulai dari pintu gerbang sampai nanti ruang maha suci. Tapi dengan jelas ya. Makanya perhatikan. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita masuk dalam tema pengajaran kita yang baru adalah meja roti sajian. Kita baca Keluaran pasal 25 ayat 23 sampai 30. Lihat saja di monitor, baca 1, 2, 3. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalurnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalurnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Kita lanjut Imamat pasal 24 ayat 5 sampai 9. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun dan 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuk kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita hari ini berbicara tentang meja roti sajian. Apa itu meja roti sajian? Nah, meja roti sajian seperti yang ada di layar monitor. Nah, ini dia meja roti sajian. Meja roti sajian adalah salah satu perabot yang ada di dalam ruang suci. Jadi perabot yang pertama waktu itu adalah kandil atau pelita emas. Sekarang yang kedua adalah meja roti sajian. Nah, meja roti sajian salah satu perabot yang ada dalam kemah suci. Meja ini terbuat dari kayu penaga, ya, tapi disalut dengan emas. Setelah disalut dengan emas, barulah diletakkan roti di atasnya. Roti itu terdiri dari 2 susun. 1 susun sebelah kiri, 1 susun sebelah kanan. 1 susun terdiri dari 6 bakul. Sebelah kiri 1 susun 6 bakul, sebelah kanan 1 susun 6 bakul. Jadi semuanya 12 bakul. Dan di atasnya ada cawan. Ini cawan tempat anggur.
Perhatikan ya. Ya, mudah-mudahan nanti pada akhir tahun ada yang bisa dapat hadiah 500.000 kalau bisa menjelaskan semuanya. Amin. Amin. Nah, semangat. Ya. Jadi kalau meja ini tidak disalut dengan emas, tidak diperbolehkan meletakkan roti di atasnya. Roti hanya diletakkan di atas meja yang sudah disalut dengan emas. Paham ya? Kalau hanya meja seperti ini tidak boleh, tidak layak. Nah, sekarang apa guna daripada roti ini? Roti sajian adalah itu suatu roti yang khusus dibuat dan dipersembahkan untuk Tuhan dalam tata ibadah bangsa Israel. Ini khusus dibuat dan dipersembahkan untuk Tuhan dalam tata ibadah bangsa Israel. Nah, sebuah meja khusus di dalam bait suci sesuai perintah Tuhan ada di dalam Keluaran pasal 25 ayat 30. Jadi harus selalu ada. Roti ini harus selalu ada di dalam ruang suci. Tidak boleh kosong. Ya. Kalau kosong harus diisi lagi. Kalau kosong harus diisi lagi. Dan roti ini hanya boleh dimakan oleh imam-imam. Siapa imam-imam? Yaitu Harun dan anak-anaknya. Selain daripada Harun dan anak-anaknya, tidak boleh memakan roti ini. Karena imam itu adalah merupakan wakil daripada Tuhan. Apa arti rohaninya? Ya, apa arti rohaninya? Tadi saya katakan, ini meja. Meja berbicara hati kita. Oke? Meja berbicara hati kita. Kemudian roti berbicara firman Tuhan atau Yesus sendiri yang telah menjadi firman. Kayu penaga berbicara kemanusiaan dan emas berbicara penyucian. Jadi Bapak Ibu sekalian, meja ini berbicara hati kita. Hati kita pada awalnya memang ini dipenuhi dengan syarat dengan sifat kemanusiaan. Hati manusia syarat dengan sifat kemanusiaan, sifat kedagingan. Nah, supaya hati itu layak dan bisa ditaburi oleh firman Tuhan, maka hati kita harus disalut dengan emas. Artinya apa? Hati kita harus disucikan. Kalau hati kita tidak disucikan, maka firman Tuhan tidak layak ditaburkan di dalam hati orang-orang yang memiliki hati yang suci. Nah, firman Tuhan hanya bisa ditaburkan, firman Tuhan hanya bisa bertumbuh pada hati orang yang sudah disucikan. Sama dengan tadi, ya, roti ini hanya bisa diletakkan di atas meja yang telah disalut dengan emas. Kalau meja itu belum disalut, tidak boleh. Itulah syarat dalam ibadah bangsa Israel waktu itu. Jadi saudara-saudara sekalian, hati kita harus disucikan. Nah, hati orang yang belum disucikan, hati orang-orang yang masih memiliki sifat kedagingan, yang masih dikuasai oleh roh kegelapan, yang masih memiliki hati yang jahat, sama dengan kita menaburkan benih pada tanah yang tidak subur. Jadi lama-lama juga benih itu akan mati. Sama, kalau kita menaburkan firman Tuhan pada hati orang yang belum bertobat, pada hati orang yang belum disucikan, maka itu juga firman itu tidak akan bertumbuh. Jadi jangan kaget kalau kita melihat banyak anak-anak Tuhan yang sering mendengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, tapi kok orang ini tidak berubah kehidupannya. Kenapa? Yaitu hatinya itu belum disalut dengan emas. Hatinya itu belum disucikan. Hatinya masih syarat dengan kejahatan. Hatinya syarat dengan kedagingan. Hatinya syarat dengan kemanusiaan. Oke? Jadi meja roti sajian adalah persekutuan yang mendalam dengan Yesus lewat pengajaran firman-Nya dan perjamuan suci. Sebentar lagi nanti kita akan makan perjamuan suci, minum darah Tuhan. Nah, ini merupakan
persekutuan yang mendalam kita, ini juga melemahkan meja roti sajian. Jadi saudaraku sekalian, makan firman, makan tubuh Tuhan, dan minum darah Yesus, inilah melemahkan meja roti sajian. Jadi kalau sudah bicara masalah meja roti sajian, itu sudah berbicara pengajaran firman Tuhan. Jadi orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan, orang-orang yang mau diajar oleh firman Tuhan, hanya mereka-mereka yang telah disucikan hatinya. Orang-orang yang belum disucikan hatinya pasti dipastikan itu malas sekali mendengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan ngantuk. Dengar firman Tuhan bawaannya keluar aja. Tapi kalau dia sudah memiliki hati yang disucikan, dengar firman Tuhan itu merupakan kebutuhan rohaninya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku sekalian, bagaimana pengaturan 12 roti sajian? Bagaimana pengaturan ke-12 roti sajian ini? Yang pertama, ya, roti-roti haruslah selalu diletakkan. Sekali lagi, roti-roti haruslah selalu diletakkan. Roti-roti harus selalu diletakkan. Setiap roti itu kosong harus diletakkan lagi. Setiap roti itu dimakan harus diletakkan lagi. Tidak boleh kosong. Nah, setiap hari Sabat, roti yang baru harus selalu dibawa ke tempat kudus, yaitu kalau sekarang namanya gereja. Roti sajian itu dalam bahasa Ibrani adalah lehem panim, yang artinya roti di depan muka atau roti muka. Dan disebut juga lehem hatamid, yang artinya roti yang selalu diberikan. Jadi roti itu selalu diberikan, tidak boleh kosong, harus selalu diberikan. Lehem hatamid. Apa maksudnya? Yang pertama, hal memberi di hadapan Tuhan itu harus terus berlanjut. Jadi berkorban untuk Tuhan, memberi untuk Tuhan, itu harus berlanjut. Mau memberi hidupmu kek, ya, mau melayani Tuhan, apa yang bisa kau beri untuk Tuhan harus berlanjut. Ya. Memberi di hadapan Tuhan tidak boleh sepotong-sepotong, tidak boleh separuh-separuh. Tapi memberi di hadapan Tuhan harus terus berlanjut. Lalu apa lagi artinya? Meja hati kita jangan pernah kosong, tapi harus tetap diisi dan mengkonsumsi firman Tuhan. Ketika hati kita kosong dan tidak lagi mengkonsumsi firman Tuhan, maka orang itu adalah orang yang lama-kelamaan rohaninya akan kering. Karena rohani kita itu hanya bisa disuburkan, hanya bisa dikenyangkan oleh firman Tuhan. Bagi orang yang hatinya tidak lagi ada firman, maka kehidupan orang itu rohaninya akan kerdil lama-lama, karena selama-lama mati. Roti sajian menyimbolkan Yesus Kristus atau firman Allah yang adalah hidup. Karena itulah setiap hari Minggu, setiap kita beribadah dalam persekutuan, kita harus menjadi roti yang baru. Korban persembahan rohani yang selalu diletakkan di hadapan Tuhan. Dengan menaikkan ibadah kepada Tuhan, kita menjadi diperbaharui. Jadi kita ini korban persembahan yang selalu kita korbankan di hadapan Tuhan. Korban persembahan yang selalu kita persembahkan di hadapan Tuhan. Kita ini bagaikan roti. Ya. Roti itu tidak boleh kosong. Kita tidak boleh sepotong-sepotong, separuh-separuh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Harus selalu dan tidak boleh terputus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingat, roti-roti harus selalu diletakkan. Tidak boleh kosong. Hati kita juga harus selalu diisi oleh firman Tuhan. Tidak boleh tidak dan tidak boleh kosong. Makanya orang-orang yang begitu senang tidak mau mendengar firman, itu menjadi pertanyaan juga buat saya. Ini orang udah lama tidak ke gereja, udah lama tidak dengar firman, biasa-biasa saja.
Dia tidak merasa ada sesuatu yang kurang, biasa-biasa saja. Ya. Padahal hati kita itu harus selalu diisi oleh firman, ditaburi oleh firman, ditaburi oleh firman. Ini yang kedua, roti-roti itu diletakkan 2 susun. Ya. Ini roti diletakkan 2 susun ya. Kalau kita baca dalam Imamat pasal 24 ayat 6a, di situ disampaikan, dijelaskan bahwa roti-roti itu diletakkan 2 susun. Roti itu disusun di atas 2 tumpukan. Roti itu disusun ke atas menjadi 2 tumpukan. 2 susun roti, bahasa Ibraninya juga lehen panim, yang artinya roti hadirat atau roti yang diletakkan di hadapan Tuhan. Jadi para imam mengatur roti sajian dengan hati yang sungguh-sungguh akan hadirat Allah. Jadi yang meletakkan roti-roti ini adalah para imam-imam. Dan mereka mengatur itu, meletakkan itu dengan hati yang sungguh-sungguh akan hadirat Allah. Kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan di depan inilah merupakan imam-imam. Kita harus bisa meletakkan roti sajian dengan sungguh-sungguh. Roti-roti sajian itu adalah firman Allah. Kita harus bisa menyampaikan firman. Kita harus bisa menyampaikan Injil dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh dengan ogah-ogahan. Tidak boleh dengan sesuka-suka. Tapi harus dengan sungguh-sungguh. Seperti imam-imam mengatur roti sajian itu dengan hati yang sungguh-sungguh akan hadirat Allah. Kemudian tadi saya katakan, roti sajian itu diletakkan di atas meja roti sajian yang telah disalut oleh emas. Artinya apa? Firman Allah harus diletakkan dalam hati yang suci. Bapak Ibu, jangan bertanya-tanya. Kalau misalnya engkau sering mendengar firman, tapi mengatakan gini, loh, kok saya tidak merasa apa-apa ya, biasa-biasa aja hidup saya. Firman Tuhan sih sering disampaikan, tapi biasa-biasa aja, nggak ngaruh. Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan hati saudara belum disucikan. Jangan-jangan hati saudara masih dari kayu penaga, dari sifat-sifat kemanusiaan yang belum berubah. Jangan-jangan hatimu masih diisi, belum ada di dalam hatimu itu Yesus, belum ada dalam hatimu itu salib, belum ada dalam hatimu itu Injil. Jangan-jangan di dalam hatimu yang ada ular, singa. Ular itulah penipu, singa itulah yang begitu jahat. Jangan-jangan ini yang menguasai hati kita. Nah, kalau itu masih menguasai hati kita, mau ditaburin juga firman Tuhan itu tidak akan pernah bertumbuh. Silakan mengoreksi diri masing-masing. Apakah dalam hatimu, ya, dalam hatimu yang adalah Yesus, atau yang ada macan, atau yang ada ular, atau yang ada roh-roh jahat, sehingga firman itu tidak pernah bertumbuh dalam hati kita. Roti sajian diletakkan di atas meja, roti sajian yang telah disalut oleh emas. Ya, tanpa hati yang suci, maka firman Tuhan itu akan mubazir, tidak akan bisa bertumbuh. Sama dengan menanam benih atau menabur benih di atas tanah yang tidak subur. Itu ya. Jadi yang kedua, roti itu diletakkan 2 susun. Yang ketiga, roti-roti ini dibuat dengan membakar 12 roti, dan ini adalah untuk keturunan Israel. 12 roti ini 12 roti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 roti ini dibuat secara simbolis menunjuk kepada 12 suku Israel. Perhatikan, maksudnya seluruh Israel harus dipersembahkan kepada Allah. Kenapa seluruh Israel dipersembahkan kepada Allah? Karena memang Israel inilah milik kepunyaan Allah, umat pilihan Allah. Jadi seluruh Israel harus dipersembahkan kepada Allah. Inilah yang melambangkan 12 roti. Roti-roti ini diletakkan di hadapan Tuhan bukanlah untuk memberi makan Tuhan, tetapi untuk keturunan Israel. Ini tujuannya apa? Ini supaya orang Israel ingat akan Allah yang memberi mereka makan. Allah mau orang Israel ingat akan dirinya bahwa Allah pernah
memberi mereka makan. Jadi Allah sendiri juga menginginkan supaya apa yang telah Dia buat kepada orang-orang Israel mengingatnya. Makanya saya paling sedih kalau melihat banyak orang-orang percaya saat ini tidak pernah mengingat kebaikan orang kepadanya. Orang sudah berbuat baik kepadanya, orang sudah menolong dia, orang sudah berkorban untuk mensupport dia. Dia tidak pernah ingat kebaikan orang. Bahkan dia mengatakan apa? Biasa itu. Itu orang sudah banyak menolong kamu loh. Biasa itu mah. Ya itu kan pelayanannya, biarin saja. Jadi orang-orang percaya saat ini, anak-anak Tuhan saat ini, kebanyakan tidak lagi ingat akan kebaikan orang lain. Meskipun orang lain sudah tolong, itu kan karena dia punya, itu kan karena dia mampu, itu kan karena dia bisa, makanya dia tolong. Ya udah, saya kan nggak minta-minta. Saudaraku, Allah sendiri ingin supaya orang Israel itu mengingat akan kebaikan Allah. Hari ini pun kita makan dan hidup karena Bapa yang memberi kita makan. Amin. Amin. Apakah saudara percaya hari ini kita hidup karena Allah memberi kita makan? Amin. Haleluya. Saudaraku sekalian, janganlah kita jadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Apapun yang kita nikmati saat ini, kesehatan, kekuatan, kita bisa ibadah, kita bisa pakai jas begini, kita bisa pakai baju bagus, ya. Semuanya itu karena Tuhan. Jangan selalu berpikir, ini karena saya. Kalau Tuhan menolong saya, wajarlah. Kan itu kan Tuhan yang Maha Kuasa, wajarlah. Saya kan nggak minta-minta. Saudaraku, jangan jadi orang yang bebal. Tapi haruslah jadi orang yang bisa berterima kasih atas kebaikan orang lain, apalagi kebaikan Tuhan. Apa rahasia untuk menjadi roti sajian rohani? Yang pertama, kita harus menjadi tepung yang terbaik. Ya, supaya menjadi roti sajian rohani, kita harus menjadi tepung yang terbaik, yang bersih dan tidak ada nodanya. Itu ada dalam Imamat pasal 24 ayat 5. Tepung yang dipakai pada roti sajian adalah tepung yang terbaik, saudara-saudara sekalian. Dalam bahasa Ibrani-nya itu solet. Solet berasal dari kata salat, yang berarti menekan atau meremukkan. Ya. Jadi di padang gurun, untuk mendapatkan tepung terbaik itu dari mana? Itu harus digiling dengan batu kilangan. Ya, perhatikan ya, roti itu tadi kan terbuat dari tepung. Nah, untuk mendapatkan tepung yang terbaik ini harus digiling dari batu kilangan. Untuk mudah menggiling itu juga diperlukan air. Maka agar kita bisa terkena dan terbasahi oleh air dari firman, kita juga harus rajin dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita harus hancur, kita harus remuk sampai butirannya tidak ada lagi. Jadi, saudaraku sekalian, supaya kita ini bisa menjadi roti, ya, supaya kita ini bisa menjadi roti, maka kita ini harus remuk. Kemanusiaan kita, kedagingan kita itu harus hancur remuk. Baru engkau layak di hadapan Tuhan. Kalau kedaginganmu masih menguasaimu, kalau kemanusiaanmu masih menguasaimu, maka engkau tidak akan pernah layak di hadapan Tuhan. Yang layak di hadapan Tuhan itulah hanya roti yang berasal dari tepung yang terbaik. Tepung yang terbaik itu adalah didapatkan dari mana yang digiling dengan batu kilangan. Harus remuk, harus hancur. Kalau tidak, maka dia tidak akan menjadi tepung yang terbaik. Ya, kita harus hancur remuk sampai butirannya tidak ada lagi. Ya. Bila perlu, sifat-sifat kemanusiaan kita, kedagingan kita itu tidak ada lagi, dihancurkan semuanya. Dan kemudian barulah kita menopang dan melayani kehendak Allah.
Yang kedua, harus diremas atau diolah dengan minyak. Minyak itu bersifat melicinkan. Jadi minyak berarti kasih karunia Allah, Roh Kudus. Kita haruslah menerima Roh Kudus, barulah kita ada sukacita dan bisa melakukan pekerjaan Tuhan dan membangun iman orang lain. Minggu yang lalu kita berbicara tentang pelita emas. Ya, pelita emas dan di atasnya ada lampu-lampu. Lampu-lampu itu berbicara tentang Roh Kudus. Ya, tanpa Roh Kudus, maka hidup kita tidak akan pernah terang. Ya. Tanpa lampu-lampu itu di dalam ruang suci, maka ruang suci tidak akan pernah terang, berada dalam kegelapan. Jadi haruslah diremas atau diolah dengan minyak. Artinya kita harus menerima Roh Kudus terlebih dahulu. Hidup kita harus dipenuhi dengan buah-buah Roh Kudus. Barulah kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan, membangun iman orang lain. Supaya pelayananmu semua ini terbangun, supaya pelayanan kita semua ini terurapi dan bisa berdampak kepada jemaat, maka engkau harus hidup dengan Roh. Ya, engkau harus dipenuhi dengan buah-buah Roh. Sikapmu, sifatmu, perbuatanmu sehari-hari harus mencerminkan buah-buah Roh Kudus. Ketiga, kita harus dibakar oleh api. Dibakar berarti kesengsaraan, di mana ego diri diremukkan secara total. Kemudian roti sajian ditaruh di atas meja roti sajian emas, ya, ditaruh di meja roti sajian emas, ya, seperti emas yang menyalut meja roti sajian. Kita semua harus memiliki hati yang suci, bagaikan emas untuk meletakkan firman Allah yang suci. Saya tidak tahu saudaraku sekalian, apa yang ada dalam hati saudara saat ini. Apakah saudara sedang berpikir kapan selesai ini ibadah, saya mau pulang, saya mau istirahat? Apakah saudara berpikir saya lagi ada acara? Apakah saudara sedang berpikir bagaimana bisnis saya, bagaimana rumah? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah saudara datang ke sini hanya sebagai simbolis menyelesaikan kewajiban untuk beribadah. Saya tidak tahu saudara di tempat ini datang benar-benar ingin menikmati firman Tuhan atau hanya untuk menyelesaikan kewajiban saja. Saya tidak tahu. Yang tahu adalah hanya saudara dan Tuhan. Tapi saya mau sampaikan, kalau saudara datang ke sini hanya untuk menyelesaikan kewajiban, saudara akan sia-sia. Saudara hanya menghabis-habiskan ongkos ke sini. Saudara hanya menghabis-habiskan bensin ke sini. Saudara pulang tidak membawa apa-apa. Kita harus datang di tempat ini membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Berkat apa? Berkat yang rohani. Bagaimana caranya? Ya, firman Tuhan itu harus bertumbuh dalam hati kita. Bagaimana cara supaya bisa bertumbuh? Ya, hati kita harus disucikan, harus disalut dengan emas. Tidak boleh hati kita itu diisi oleh hal-hal yang lain di luar daripada firman Tuhan. Jadi kita harus dibakar oleh api. Dibakar berarti kesengsaraan ego kita harus dibakar, diremukkan. Saya udah sering banget bicara di depan ini tentang ego harus dibakar, harus diremukkan, harus dibuang. Bagaimana bisa kita lihat kalau egonya sudah bisa dibuang? Ya, terlihat dari sikapnya. Dia tidak mengandalkan lagi, egonya. Dia lagi tidak gampang tersinggung, dia lagi tidak gampang mengkritik, dia tidak gampang lagi menentang. Tapi orang yang sudah diremukkan egonya, dia akan nurut seperti domba. Maka coba lihat itu domba, tanduknya ke bawah. Domba itu tidak pernah melawan. Beda dengan kambing tanduknya ke atas, dia selalu melawan. Tapi kalau domba tanduknya ke bawah, dia menurut saja. Apa kata gembalanya, apa kata gembala domba itu, dia menurut saja. Makanya Tuhan memberikan contoh itu domba, bukan kambing. Jadi harus dibakar. Yang berikutnya, bagaimana penerapan bagi orang percaya? Penerapannya adalah satu. Tadi saya katakan meja itu adalah hati kita. Hati kita harus selalu bersih dan suci. Tanpa hati yang bersih dan suci, maka firman itu tidak akan pernah bisa bertumbuh.
Roti sajian menunjuk kepada Yesus adalah roti hidup. Makanlah roti hidup yang turun dari surga setiap hari dan tidak akan pernah lapar lagi. Hidup dalam kekekalan. Artinya, hiduplah dalam pengajaran firman Tuhan. Jadi meja roti sajian ini berbicara tentang ibadah pengajaran firman Tuhan. Berbicara tentang makan dari firman Tuhan, makan tubuh Tuhan, dan minum darah Tuhan. Saudaraku sekalian, harus rajin ikut ibadah pendalaman Alkitab. Ketika saya menyampaikan pengajaran-pengajaran di tempat ini, dengarkan, nikmatilah pengajaran. Daripada saya menyampaikan dari depan ini firman-firman yang hanya untuk bisa bikin saudara itu lupa diri, lupa kendali, sementara tidak mendapatkan pengajaran, saya rasa itu sia-sia. Lebih baik saya menyampaikan pengajaran supaya rohani saudara itu bisa semakin didewasakan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semuanya, hiduplah dalam pengajaran firman Tuhan. Setiap firman yang disampaikan, ayo lakukan dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang bijak itu adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jangan hanya mendengar, masuk telinga kiri, keluar masih mending, ada bekasnya. Masuk telinga kiri, keluar telinga kiri, mental. Dengar firman Tuhan, kaget-kaget, malah lebih, aduh ngantuk banget sini. Mental, keluar lagi. Dengarkan firman Tuhan. Orang bijak mendengar dan setelah itu lakukan firman Tuhan. Firman yang telah kita dengar hari ini harus hidup dalam pengajaran. Hati kita harus disucikan supaya benih firman Tuhan itu bisa bertumbuh. Hidup dalam pengajaran firman Tuhan. Nah, mulai saat ini pulang ke rumah, lakukan itu. Jaga hati, bersihkan hati. Segala hati yang mengisi hati kita yang tidak berasal daripada Tuhan, yang tidak berasal dari kebenaran, buang semuanya. Roh pembenci, roh pemecah, apalagi roh jahat, apalagi roh kritik, buang. Karena nanti firman Tuhan tidak akan bisa bertumbuh. Hati semua harus disucikan, salu dengan emas, sehingga nanti setiap firman Tuhan yang masuk akan bertumbuh dan terlihat dari kehidupan kita memiliki buah-buah roh. Puji Tuhan. Haleluya.